护恩赐，旌旗光环。Halo sob, bertemu lagi di channel Mimin ini, yang membahas seputar film-film keren dan pastinya seru. Banyak film yang mungkin lagi seru-serunya ditonton, tapi harus terhenti dan belum ada kelanjutan ceritanya. Kita harus bersabar menunggu tahun depan untuk perilisan kelanjutan dari filmnya. Dan pasti banyak yang penasaran tentang kelanjutan filmnya, mari sama-sama kita simak kelanjutan filmnya di channel ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan dari cerita selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar Mimin bisa lebih giat lagi membuat kontennya. Langsung saja, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Chaeyer dengan tenang berdiri di jalan, dia ada di sana sejak pagi hari dan merasa bahwa sinar matahari yang menyinari dirinya menjadi lebih dan lebih intens, saat dia menunjukkan wajah yang lembut. Memikirkan percakapannya dengan Long Hao Chen pada hari sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Sebagai seorang pembunuh, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dalam dirinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tangannya ramping, kuat, telapak tangannya lebar, dan setiap kali dia memegangnya, dia merasa seolah-olah telapak tangannya akan berteriak, memohon pengampunan, dia menyukai perasaan dilindungi ini. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Dia tidak pernah bisa melupakan saat mereka bertemu, dulu sekali. Pada saat itu, Long Hao Chen baru berusia 9 tahun, tetapi dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk melindunginya. Selama acara, dia sangat kecil, tetapi keberanian dan kebaikannya melampaui batas. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, bukan Long Hao Chen, apakah mereka akan melindunginya seperti dia? Dia memutuskan untuk menawarkan cincin, "Jangan lupakan aku," yang sangat penting baginya, karena pada saat itu, Chaeyer kecil mempercayai intuisinya. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk bertemu Long Hao Chen lagi, tetapi dia kebetulan mengenali cincin yang dia tawarkan kepadanya, penuh resolusi, "Jangan lupakan aku." Dia tidak tahu apakah dia ingin menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri atau ingin dia menemukannya sendiri. Sejak kecil, dia menjalani hidupnya di dunia yang sedingin es. Baginya, kehangatan adalah perasaan bermusuhan, dan juga perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh Long Hao Chen. Dipimpin oleh tangannya setiap hari, berjalan di jalan pendek adalah periode paling bahagia dalam hidup Chaeyer. Dia menantikan momen ini bahkan lebih dari dia. Dibandingkan dengan kebahagiaan ini, bahkan sesuatu seperti seleksi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Berpikir tentang seleksi perburuan iblis, Chaeyer tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum dari balik kerudungnya. Dia berkata bahwa dia akan memegang tanganku selamanya, dan melindungiku. Selama tahap akhir kompetisi, aku akan membantunya. Bagi orang buta biasa, kehilangan penglihatannya tidak diragukan lagi menyakitkan, tetapi dunia batin orang buta jauh lebih kaya daripada orang biasa, sampai-sampai kekuatan imajinasi mereka tidak mungkin bisa dibandingkan. Dengan tenang mengenang setiap detail kecil dari cerita mereka, Chaeyer direndam dalam kebahagiaan sambil menunggunya. Beberapa saat kemudian, dia sekali lagi akan membiarkan dia memegang tangannya dan membawanya ke jalan yang penuh dengan kehangatan dan kenyamanan ini. Waktu secara bertahap berlalu. Dia dengan tenang menunggu, masih berdiri di tempat yang sama. Menghadapi teriknya matahari, yang berangsur-angsur menjadi hangat di sore hari. Dia tidak sedikit pun resah, dan hanya menunggu dengan tenang. Dia belum datang, dia masih belum datang. Saat panas matahari menghilang, semburan angin dingin menyapu wajahnya, dan Chaeyer tiba-tiba merasa menggigil. Dia tidak datang? Kenapa dia tidak datang? Mungkinkah dia sudah menyesal? Air mata samar yang tulus dan menyakitkan secara bertahap mengalir dari mata Chaeyer, akan membanjiri sekitarnya. Dia akan datang, dia pasti akan datang. Chaeyer menggenggam tongkat bambunya, secara bertahap semakin erat. Jelas terlihat bahwa kuku-kuku jarinya sudah memutih. Senja dari matahari terbenam berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan malam memenuhi pemandangan seluruh kota suci,
menurunkan suhu lebih jauh, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan dinginnya hati Chair. Gadis mungil ini tampak seperti dia merasa sangat kesepian dan diam, sepertinya bayangannya benar-benar menutupi dirinya. Mengapa? Kenapa kamu tidak datang? Tetesan air mata mengikuti dari wajah Chair, diam-diam meluncur. Dia tidak akan datang, ini sudah malam. Perlahan berbalik, Chair berbalik, menuju rumahnya, saat dia mulai berjalan goyah untuk kembali. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, dan dia membuka matanya lebar-lebar. Dia punya pertandingan hari ini. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi padanya, sehingga dia tidak bisa datang? Memiliki pemikiran ini, Chair tiba-tiba menjadi cemas dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia lebih memilih untuk kembali pada janji kemarin daripada mengalami kecelakaan apapun yang terjadi padanya. Dia pasti mengalami hal yang serius saat ini. Detik berikutnya, Chair benar-benar yakin tentang anggapan ini. Memikirkan kembali apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dia langsung merasa malu. Untuk membuat anggapan bodoh seperti itu, dia benar-benar memalukan. Mengingat sifatnya, hal pertama yang seharusnya muncul di benaknya bukanlah apakah dia bisa mengingkari janjinya, bahkan jika dia benar-benar mengingkari janjinya, apakah itu benar-benar lebih buruk daripada jika sesuatu terjadi padanya? Tongkat bambu menghantam tanah secara berurutan saat langkahnya yang goyah menghilang. Dalam kecepatan yang mencengangkan, dia menghilang di tengah malam yang tak terbatas. Setengah jam kemudian, Chair dengan tenang duduk di kursi, di kamarnya, tangannya masih menggenggam tongkatnya. Tapi dinginnya tubuhnya memenuhi seluruh ruangan, mengubahnya setidaknya 10 derajat lebih dingin daripada bagian luar gedung. 3 meter jauhnya, di depannya, orang berpakaian hitam berarmor lengkap berkata dengan suara rendah. Tuan Putri, Long Hao Chen telah disembuhkan oleh penyembuhan suci, jadi hidupnya tidak boleh dirugikan, tetapi vitalitasnya kemungkinan akan habis. Apakah dia dapat berpartisipasi di tahap akhir kompetisi atau tidak masih belum diketahui. Kamu boleh mundur. Suara sedingin es Chair tampaknya benar-benar membekukan udara. Baiklah, aku akan segera pergi. Pria berpakaian hitam meninggalkan ruangan dengan langkah besar, dan setelah dia pergi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri telah dibekukan oleh niat membunuh yang dilepaskan oleh Chair. Dia koma karena luka serius. Dia benar-benar koma karena luka serius. Sepertinya Chair sangat marah mendengar Long Hao Chen terluka sampai seperti ini. Chair terdiam sejenak, setelah itu tubuhnya dengan cepat menghilang di kegelapan malam. Yang Wen Shao dia sudah masuk 5 besar setelah mengalahkan Long Hao Chen dan dia sekarang selangkah lebih dekat ke tujuan terakhirnya. Hanya saja, pertarungan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Itu adalah jenis perasaan yang tidak muncul dalam dirinya selama beberapa tahun. Sebenarnya berapa usia anak itu? Dia setidaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dariku. Hanya saja, aku tidak tahu apakah bakat bawaannya yang lebih baik dariku atau usahanya. Mungkin, dalam beberapa bulan paling banyak, dia akan menerobos ke langkah kelima. Dan aku saat ini hanya di peringkat ketiga dari langkah kelima. Jika dia terus meningkat pada tingkat seperti itu, kemungkinan besar dia akan menjadi saingan terbesarku di masa depan. Pada titik ini, Yang Wen Shao mengungkapkan senyum tipis. Bagus. Memiliki saingan semacam ini akan menjadi sumber motivasi bagiku, itu akan memiliki efek menguntungkan pada kemajuanku di masa depan. Orang seperti ini akhirnya muncul di kuil ksatria, aku harap tunggangannya tidak mengecewakanku. Selama pertarungannya dengan Long Hao Chen, dia sangat terkejut, terutama ketika Long Hao Chen menggunakan skill pengorbanan. Meskipun konsekuensinya tidak diketahui olehnya, setelah dia menggunakannya, Long Hao Chen menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena kemampuan tungku spiritualnya, dia pasti akan terluka. Sepertinya tungku sen spiritualnya masih ada jarak yang lebar dengan tungku spiritual Starsea aku. Kompor spiritual Starsea berada di peringkat ke-18 di antara kompor spiritual yang bisa digunakan oleh para ksatria. Itu jauh melampaui kompor sen spiritual dalam hal peringkat, dan bisa berevolusi hingga 3 kali. Yang Wen Shao saat ini telah menyelesaikan evolusi pertama, itulah yang paling dia andalkan selama pertandingan sebelumnya. Di saat Yang Wen Shao terdiam memikirkan dan bertanya-tanya tentang Long Hao Chen, tiba-tiba terdengar suara yang bergema di ruangan Yang Wen Shao.
Suara ini bisa terdengar dari segala arah, dia pada dasarnya tidak bisa menentukan sumbernya sama sekali. Dan bahkan dengan akal sehatnya, dia tidak merasakan kedatangan seseorang sama sekali. Jendela bergetar, dan pada saat berikutnya, siluet ramping diam-diam muncul di depan Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dengan cepat mundur selangkah. Saat salah satu tangannya berkilauan, dua claymore muncul di tangannya dan pancaran cahaya yang kuat muncul dari tubuhnya, langsung menerangi seluruh ruangan. Dalam krisis seperti itu, dia dengan tenang bereaksi terhadap situasi itu, tetapi di dalam hati, ketakutan masih menyelimuti dirinya. Yang Wenzhao tidak berani memikirkannya lagi, dan fokus pada situasi berbahaya yang sedang dia hadapi. Seorang pembunuh? Dia dengan tenang bersuara, sambil dengan hati-hati mengamati orang yang dia hadapi. Rok panjang hitam, sebagian wajahnya disembunyikan oleh kerudung hitam, tangan kanannya menggenggam tongkat bambu. Rambut ungunya tergantung di belakang tubuhnya, tetapi hal yang paling mengejutkan Yang Wenzhao adalah matanya, yang tidak disembunyikan oleh kerudung, tidak mengandung emosi sedikit pun. Seharusnya kau tidak melukainya. Setiap kata yang Cair keluarkan menyebabkan jantung Yang Wenzhao berdebar. Gelombang suara ajaib melewati pikiran. Yang Wenzhao langsung menjadi berhati-hati, pancaran di sekitar tubuhnya terwujud, terbentuk setelah memadatkan baju besi samar yang menutupi seluruh tubuhnya dan dari dadanya, tetesan cincin biru bersinar dilepaskan. Menghadapi gadis yang belum pernah dia lihat sebelumnya tetapi yang akan mengancam hidupnya. Benar-benar merasakan sekelilingnya, Yang Wenzhao tiba-tiba mengangkat claymore di tangan kanannya. Yang Wenzhao menggunakan penghalang ilahi kali ini untuk menghadapi Cair masih diam di tempat yang sama, tetapi tubuhnya dalam sekejap menghilang. Yang Wenzhao benar-benar tercengang, mendorong tanah liat di tangan kirinya ke tanah, dia segera membuat arai pertempuran surgawi, pecah, dan secara bersamaan, 10 bola cahaya berwarna biru kecil keluar dari dadanya. Cair muncul di sisi Yang Wenzhao, penghalang ilahi memblokir pukulan pertamanya, dan kecepatan reaksi Yang Wenzhao sangat cepat, bola cahaya berwarna biru yang dilepaskan oleh tungku spiritual Starsea miliknya segera meledak. Tetapi dengan tangan kanan Cair yang disisihkan dari awal sampai akhir masih tidak bergerak sedikit pun, dan di tangan kanannya, belati berwarna ungu muncul, secara brutal menciptakan kilauan. Benar-benar merasakan sekelilingnya, Yang Wenzhao tiba-tiba mengangkat claymore di tangan kanannya. Yang Wenzhao menggunakan penghalang ilahi kali ini untuk menghadapi Cair masih diam di tempat yang sama, tetapi tubuhnya dalam sekejap menghilang. Yang Wenzhao benar-benar tercengang, mendorong tanah liat di tangan kirinya ke tanah, dia segera membuat arai pertempuran surgawi, pecah, dan secara bersamaan, 10 bola cahaya berwarna biru kecil keluar dari dadanya. Cair muncul di sisi Yang Wenzhao, penghalang ilahi memblokir pukulan pertamanya, dan kecepatan reaksi Yang Wenzhao sangat cepat, bola cahaya berwarna biru yang dilepaskan oleh tungku spiritual Starsea miliknya segera meledak. Tetapi dengan tangan kanan Cair yang disisihkan dari awal sampai akhir masih tidak bergerak sedikit pun, dan di tangan kanannya, belati berwarna ungu muncul, secara brutal menciptakan kilauan. Kemudian, Yang Wenzhao dapat dengan jelas melihat bahwa setiap serangan Starsea yang diluncurkan oleh kompor spiritual Starseanya tiba-tiba hancur. Kecepatan Cair begitu cepat sehingga Yang Wenzhao benar-benar kehilangan pandangannya. Setiap ayunan belati di tangan kanannya menghancurkan bola cahaya yang benar-benar menghamburkannya seolah-olah itu adalah awan. Detik berikutnya, semua bola biru kecil ini benar-benar lenyap. Setelah semua yang dikatakan, Yang Wenzhao masih seorang jenius sejati yang telah mengalahkan Long Hao Chen, dan sebagai tambahan, seorang Retribution Knight, karena itu, dia sudah tenang. Saat menghadapi seorang pembunuh, seorang ksatria memiliki keunggulan alami, karena kemampuan bertahan ksatria yang tinggi, dan kekuatan ofensif mereka juga tidak kurang. Selain itu, mereka memiliki banyak kemampuan kuat yang dapat menahan pembunuh. Pembunuh memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tetapi pertahanan mereka adalah kelemahan fatal mereka. Selama mereka bisa dipukul sekali atau 2 kali oleh ksatria, mereka sangat mungkin kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Secara bersamaan menggoyangkan kedua tangannya, dia meluncurkan sepasang light thorns. Sejumlah besar energi cahaya melonjak keluar dari 2 tanah liat, berubah menjadi banyak bayangan pedang yang mengarah ke segala arah. Mempertimbangkan kecepatan pembunuh ini, pola serangan ini adalah yang paling efektif.
Cair mendengus dingin saat tubuhnya yang lemah mulai bergerak menurut tempo yang aneh. Tampaknya tubuhnya hanya bergerak sedikit dan dengan gerakan sederhana, tapi dia menghindari semua bayangan pedang berwarna emas yang ditujukan padanya yang pada dasarnya tidak memiliki cara sama sekali untuk mengenainya. Dari sudut pandang Yang Wenzhao, Cair saat ini seperti bayangan hantu karena dia dengan mudah menghindari semua serangannya. Tapi bukankah ini skill rahasia yang bisa digunakan oleh pembunuh dari langkah kelima? Yang Wenzhao tidak berhasil mengenai musuh sama sekali. Sebuah kilau emas yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya, dan teriakan naga bisa terdengar, itu adalah Ascending Dragon Strike. Hanya saja, kali ini, Ascending Dragon Strike tidak diarahkan ke atas, tapi ke depan. Pada saat itu, tungku spiritual Starsea miliknya berkilauan sekali lagi, dan bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil bergegas maju, kali ini bertujuan untuk bertahan daripada menyerang. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tujuan Yang Wenzhao adalah memanfaatkan momentum Ascending Dragon Strike untuk keluar dari ruangan, karena di ruang sempit ini, dia tidak punya cara untuk mengeluarkan sebagian besar kemampuannya. Begitu dia berada di luar, dia setidaknya bisa memanggil kuda pendampingnya. Pada saat itu, dia tidak akan dipaksa untuk tetap pasif lagi. Sosok berkilau cair tiba-tiba membeku, dia tiba-tiba berhenti untuk menghindar dan berdiri tepat di tengah jalan, Ascending Dragon Strike. Sosoknya yang halus sedikit terentang ke depan, dan dalam sepersekian detik, bayangan hitam pekat muncul. Bayangan ini tidak berbentuk dan tampak seperti pantulan cair. Cahaya terang menghilang dan sosok Yang Wenzhao yang melonjak secara paksa didorong mundur. Teknik Ascending Dragon Strike miliknya yang memberi Long Hao Chen banyak masalah telah dihalangi oleh efek luar biasa dari bayangan hitam ini. Yang Wenzhao tersandung, dia belum pernah menemukan kekuatan seperti yang baru saja muncul di depan matanya. Itu sangat mengesankan sehingga meninggalkan banyak bekas di kedua pedangnya. Despotic Stab adalah skill pembunuh lain dari langkah kelima, tetapi yang lebih penting, tubuh cair mengeluarkan semacam udara dingin yang seolah-olah mengandung kematian itu sendiri, membuat lawannya merasa seolah-olah dia akan ditikam oleh pedang tajam. Sensasi menakutkan ini sangat sulit untuk diterima. Namun, pada saat itu, Yang Wenzhao bahkan tidak punya waktu untuk menganalisis situasi. Secara kebetulan, dia memiliki tungku spiritual Starsea untuk melindunginya sebagian. Bahkan tungku spiritual Starsea yang kejam ini bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang besar, dan hanya bisa ditekan di bawah pengaruh belati cair. Tiba-tiba, Yang Wenzhao terbangun dengan kenyataan. Ini adalah skill pembunuh khusus yang dikenal sebagai SLY Stab, jika diingat dengan baik. Serangan itu ditujukan untuk melawan efek sihir, termasuk efek tungku spiritual lawan. Pembunuh wanita ini jelas sangat muda, tapi dia adalah ancaman yang luar biasa Yang Wenzhao. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan skill Lock. Jika itu masalahnya, dia setidaknya bisa menanganinya, Spectral Dodging, dengan itu. Saat dia berpikir untuk dirinya sendiri, Yang Wenzhao tidak tinggal diam, Assault, Horny Charge, Shining Solar Strike, ketiga kemampuan ini diluncurkan sekaligus, dan cahaya biru dipancarkan dari Starsea Spiritual Stove. Di dadanya, berubah menjadi baju besi topas biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang diperoleh tungku spiritualnya setelah evolusi pertamanya, Starry Spiritual Armor. Yang Wenzhao dengan jelas mengerti bahwa jika dia terus bertarung di ruang yang begitu sempit, dia harus bertarung lebih banyak dan lebih pasif. Dia lebih suka membiarkan dirinya terkena serangan lawan jika itu memungkinkan dia untuk bergegas keluar. Meskipun pembunuh ini cukup tangguh, selama dia bisa memanggil tunggangannya, dia seharusnya bisa menandinginya. Cair memang buta, tetapi serangannya bahkan lebih akurat daripada yang diluncurkan oleh pembunuh yang bisa melihat. Dominasinya mutlak. Sebenarnya, dia memiliki banyak cara untuk menyerangnya dan mencapai hasil yang lebih baik, tetapi dia ingat apa yang dikatakan bawahannya tentang cara pertandingan Long Hao Chen berlangsung, dan fakta bahwa Yang Wenzhao dan Long Hao Chen bertarung langsung dari awal hingga akhir. Dalam hal tingkat energi spiritual, Yang Wenzhao dapat merasakan bahwa lawannya tidak jauh lebih kuat darinya, tetapi energi spiritualnya ditekan ke tingkat yang menakutkan. Rasanya seolah-olah dia telah benar-benar menyatu dengan aura mautnya. Tubuh Yang Wenzhao dengan kejam bertabrakan dengan dinding, mengguncang seluruh hotel.
Detik berikutnya, ribuan ratusan cahaya putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Suara sedingin es langsung bergema di telinga Yang Wenzhao, "Kamu menggunakan tungku spiritualmu untuk melukainya, jadi aku akan menggunakan tungku spiritualku untuk menghancurkan tungkumu." Chai'er berdiri sangat dekat dengan Yang Wenzhao, langsung menusukkan pisau tajamnya ke tengah dadanya. Sebagai korban langsung, Yang Wenzhao merasa seolah-olah energi spiritual di tubuhnya benar-benar habis. Dan selama pertarungan ini Chai'er hanya menggunakan tangan kanannya saja. Kejadian ini membuat Yang Wenzhao sulit untuk bernapas, suaranya juga mulai menjadi lebih kasar. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian pada sebelumnya. Serangan terakhir Chai'er menembus sisi kanan dadanya dan meninggalkan sedikit harapan karena dia tidak membidik bagian tengah dadanya. Jika dia melakukannya, dia pasti akan benar-benar menghancurkan tungku spiritual Starsea, dan jika sisi kiri dadanya yang ditembus, itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Bagaimana bisa seorang pembunuh terampil seperti itu meleset dari targetnya? Dia sebenarnya hanya bersikap lunak terhadap lawannya. Merasakan niat membunuhnya yang terang-terangan, Yang Wenzhao mengungkapkan senyum pahit. 6 kuil pada awalnya adalah satu kesatuan. Namun kamu... Chai'er memutar belati di tangannya, dan seketika, Yang Wenzhao terdiam. Jadi, kamu tahu bahwa 6 kuil besar pada awalnya adalah satu kesatuan? Lalu sebagai seseorang yang berasal dari kuil yang sama dengan milikmu, mengapa kamu masih melukai Long Hao Chen dengan serius? Yang Wenzhao mencoba, dengan susah payah, untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia memulainya, dengan menggunakan kemampuan, pengorbanan, dan lagi pula, itu hanya sebuah kompetisi. Chai'er dengan dingin menjawab, "Aku tidak peduli, bagaimanapun, kaulah yang menyakitinya. Jika bukan karena alasan kompetisi ini, mungkin saat ini kamu sudah menjadi mayat sekarang." Pada saat ini, telinganya bergerak sedikit, dan dia mundur ke belakang, menarik belatinya. Segera, darah mengalir keluar dari dada Yang Wenzhao, tetapi dengan kecepatannya yang menakjubkan, Chai'er bahkan tidak bersentuhan dengan darahnya. Bayangannya berkelap-kelip, dan pada saat berikutnya, dia menghilang ke dalam malam, bersama dengan tongkat hijaunya. Yang Wenzhao mencoba memaksa dirinya untuk mengobati lukanya. Dia saat ini terlihat sangat kusam, dan tubuhnya masih bersandar di dinding. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak benar-benar membencinya, tetapi dia terutama merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia baru saja menghindari bencana yang buruk. Mungkin, bahkan dengan tunggangannya, dia tidak akan cocok dengan pembunuh wanita ini. Secara kebetulan, Starry Spiritual Armor telah memblokir sebagian besar serangan Chai'er, tapi tetap saja, tungku spiritual 1000 pukulannya telah meninggalkan banyak luka, dan di samping itu, dia terluka parah. Terluka di dadanya. Kesadarannya mulai menghilang karena banyaknya darah yang hilang pada saat ini. Oke, itu tadi pembahasan dari part ini, tonton kelanjutan ceritanya ya. Mimin akan segera upload kelanjutan dari ceritanya, pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.